Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Naila Nasya. Saya dari kelas 1 KPIE. Di sini, saya akan menjelaskan materi ilmu komunikasi, yaitu tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Yuk, bagi yang penasaran materinya, langsung aja belajar bersama-sama. Oke, yang pertama yaitu pengertian kelompok. Ada beberapa definisi kelompok, antara lain yang pertama, kelompok adalah sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil, sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah, baik sebagai sumber atau penerima pesan. Yang kedua, kelompok adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Yang ketiga, menurut Joseph De Vito, kelompok adalah sekumpulan individu yang berhubungan antara satu sama lain, yang mempunyai tujuan bersama, serta ada suatu organisasi atau struktur di antara mereka. Jadi pada intinya itu, kelompok itu adalah sekumpulan beberapa individu. Dan juga biasanya anggota keluarga ini kan jumlahnya relatif kecil, bisa terdiri dari 4 orang, 5 orang. Terus di dalam keluarga itu antar individu itu udah melakukan komunikasi atau interaksi, bahkan sudah berinteraksi sejak lahir. Terus di dalam keluarga juga mempunyai tujuan bersama, yaitu apa sih? Yaitu agar keluarga tersebut itu bisa berjalan harmonis dan tentram. Selanjutnya yaitu pengertian dan sifat komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut anggota berinteraksi satu sama lain. Komunikasi kelompok juga dapat diartikan komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Komunikasi kelompok juga mempunyai sifat-sifat, antara lain yang pertama, kelompok berkomunikasi secara tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. 5. Anggota kelompok memiliki pengaruh satu sama lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok. Kelompok terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Kelompok berorientasi tugas dibagi ke dalam 2. Yang pertama, kelompok duplikasi kegiatan, di mana setiap anggota memiliki kegiatan yang sama, seperti menanam pohon. Yang kedua, kelompok ban berjalan, di mana setiap anggota bekerja pada agenda yang berbeda. Contohnya dalam suatu kelompok, ada yang bertugas untuk menggali lubang tanah, ada yang bertugas menjadi yang menanam pohon, ada juga yang bertugas sebagai yang menyiram tanaman. Yang kedua, yaitu ada kelompok berorientasi pribadi dan sosial. Nah, pribadi dan sosial ini bertujuan untuk menciptakan hal-hal yang positif. Contohnya itu ada kelompok diskusi. Jenis kelompok yang ketiga itu ada kelompok yang muncul secara alami atau diciptakan. Itu terbagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok alami, yaitu terbentuk dari kegiatan spontan individu. Jadi di dalam kegiatan atau aktivitas kelompoknya itu terbentuk secara spontanitas dari si individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Yang kedua yaitu ada kelompok yang diciptakan, terbentuk itu karena tujuan tertentu. Selanjutnya, mengapa sih orang melakukan komunikasi kelompok? Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, faktor imitasi atau meniru. Keinginan untuk berkomunikasi terlihat jelas pada tingkah laku anak-anak di dalam pertumbuhannya.
mulai dari cara bahasa, cara berpakaian. Anak-anak mempunyai keinginan untuk meniru gaya anak yang lain. Contohnya seperti ini. Ketika ada kelompok teman sebaya. Nah, ada salah satu anak yang mempunyai cara berpakaian yang menarik atau beda dari anak yang lain. Maka anak yang lain itu mempunyai keinginan untuk meniru gaya anak tersebut. Nah, untuk menirunya, anak tersebut bisa berkomunikasi dengan anak yang berpakaian menarik tersebut. Yang kedua yaitu faktor simpati. Perasaan simpati yaitu perasaan tertariknya seseorang pada orang lain. Karena adanya perasaan simpati ini, maka akan timbul perasaan ingin bekerja sama dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu media komunikasi kelompok. Media dalam berkomunikasi berperan sangat penting dalam kegiatan yang dilakukan dalam suatu kelompok. Karena dengan media komunikasi yang menarik, maka akan timbul rasa untuk berkomunikasi. Salah satu contoh media yang menarik yaitu permainan. Permainan itu kan media komunikasi yang menarik. Nah, dengan media komunikasi, maka dengan permainan tersebut, maka individu yang ada dalam kelompok tersebut ada perasaan, timbul rasa untuk berkomunikasi, timbul rasa untuk keinginan untuk berkomunikasi dengan anggota yang lain. Selanjutnya yaitu mempunyai kesamaan. Contohnya yaitu kelompok pecinta alam. Terus ada juga kelompok yang suka dengan hewan reptil. Selanjutnya yaitu jaringan komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi kelompok itu sendiri yaitu saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan komunikasi kelompok ini juga mencerminkan interaksi formal antara anggota kelompok. Jaringan komunikasi kelompok itu ada 3. Yang pertama lingkaran, di mana setiap anggota hanya bisa berkomunikasi dengan kanan dan kirinya. Jadi di jaringan komunikasi yang lingkaran itu tidak ada pemimpin, tidak ada seorang pemimpin. Karena setiap anggota itu mempunyai wewenang sendiri dalam mempengaruhi hal dan mempunyai wewenang sendiri untuk berkomunikasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Secara sederhana, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi, menurut De Vito. Komunikasi organisasi juga dapat diartikan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Contoh komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada organisasi kepengurusan RT. Di dalam organisasi tersebut terdiri dari beberapa bagian, seperti ketua, sekretaris, yang mempunyai peranannya sendiri. Jadi misalnya tuh organisasi kepengurusan RT. Pastikan di dalam organisasi kepengurusan RT itu kan ada ketua, sekretaris, bendahara, dan yang lainnya. Pastikan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut atau untuk melaksanakan peranannya itu pasti harus berkomunikasi dengan satu sama lain agar tujuannya itu dapat dicapai. Yang kedua, contoh kedua yaitu seorang pemimpin memberikan perintah atau instruksi kepada bawahannya. Ini termasuk komunikasi vertikal. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi ini itu ada 4. Yang pertama informatif, yang kedua regulatif, yang ketiga persuasif, dan yang keempat integratif. Untuk fungsi yang pertama informatif, yaitu seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang banyak dan lebih baik. Contohnya, orang dalam tataran manajemen. Si pemimpin itu akan membutuhkan info untuk membuat kebijakan dan mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan karyawan membutuhkan info untuk izin cuti, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu fungsi regulatif. Yaitu, fungsi regulatif ini tuh berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Contohnya,
Atasan yang memiliki wewenang untuk mengendalikan info yang disampaikan, atau seperti instruksi atau perintah. Lalu bawahannya membutuhkan kepastian atau informasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan atau yang tidak dilakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi persuasif, di mana seorang pemimpin lebih suka untuk mempersuasi atau mengajak bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut akan memberikan hasil kepedulian yang lebih besar. Yang keempat yaitu integratif. Fungsi integratif itu di mana setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, saluran untuk mewujudkan fungsi integratif itu ada dua. Yang pertama, ada saluran khusus atau formal. Bisa berbentuk newsletter atau buletin. Yang kedua yaitu saluran informal. Saluran informal ini berarti seperti pembincangan antar pribadi selama istirahat. Selanjutnya yaitu aliran komunikasi organisasi. Di dalam aliran komunikasi organisasi ada tiga. Yang pertama aliran ke bawah, yang kedua aliran ke atas, yang ketiga aliran lateral atau horizontal. Untuk yang aliran ke bawah, di mana informasi mengalir dari atasan ke bawahan, berarti dari pemimpin ke karyawan. Contoh, instruksi arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Yang kedua, aliran ke atas, berarti informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Ini berarti kebalikannya aliran yang ke bawah. Itu berarti aliran ke atas ini tuh dari karyawan ke pemimpin. Nah, contoh dari aliran ke atas ini yaitu ada feedback, saran, dan masukan. Aliran lateral, di mana informasi mengalir dari teman atau anggota lainnya. Contoh, antar individu yang setara seperti berbagi informasi, memecahkan masalah, bisa juga dengan curhat. Untuk yang selanjutnya yaitu mengelola konflik dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, pasti akan ada konflik atau permasalahan. Nah, konflik sendiri di sini yaitu merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik juga bisa diartikan sebagai perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik dalam organisasi dapat bersumber dari mana saja, antara lain 1. Yang bersumber dari komunikasi, yaitu ada salah pengertian antar anggota. Yang kedua bahasa, yang ketiga yaitu informasi tidak lengkap. Informasi yang disampaikan itu kurang atau tidak lengkap. Yang kedua yaitu bisa saja bersumber dari struktur, seperti kekuasaan dan persaingan. Yang ketiga yaitu pribadi. Pribadi ini contohnya perbedaan pendapat ya, perbedaan antar pendapat individu. Ini sering terjadi dalam organisasi. Yang kedua yaitu emosi. Nah, lalu bagaimana cara mengelola konflik tersebut? Untuk mengelola konflik dalam organisasi ada beberapa cara, yaitu yang pertama persaingan atau menang kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain yang kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Nah, jadi dalam persaingan ini tuh misal ada dua kubu yang berkonflik. Nah, masing-masing pihak itu berusaha untuk memenangkan konflik dari pihak tersebut sehingga pihak yang lain itu kalah. Nah, untuk cara menangnya itu bisa dengan cara kekuasaan. Yang kedua yaitu kolaborasi, menang atau menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Jadi dua belah pihak yang berkonflik itu sama-sama mencari solusi bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Yang ketiga yaitu akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Yang keempat yaitu menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindar konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasannya yang masih
kurang atau yang masih sulit untuk dipahami, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.